Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Halo. Haleluya, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini satu bukti kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat setiap kita yang percaya kepadanya. Di mana Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, dosa seisi dunia ini, tetapi dia naik ke surga. Firman Tuhan berkata, dia menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya dan mengasihi dia sungguh-sungguh. Amin. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga yang mulia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita membuka ibadah kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan korban pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus kuduskan seluruh kehidupan kami dan hati kami, agar supaya kami layak ada dalam hadirat Tuhan. Dan karena Engkau yang bertahta di atas pujian kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar hanya nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan Bapak bisa duduk kembali. Persiapkan seluruh kehidupanmu untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Saat ku
Engkau bertata di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Angkat hatiku, pandang kekudusan Tuhan. Dia hadir pagi hari ini. Haleluya. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, pandang pada Yesus. Haleluya Yesus. Pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Jemaat saja. Ku angkat hati, pandang kekudusan Tuhan. Kita baralah kakaralah basi. Ku puji. Sekali lagi jemaat, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Angkat hati, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Sembah Dia pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Glory. Yesus, sembah Dia pagi hari ini. Rasakan kasih Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati yang rindu. Haleluya. Yesus, kami sembah, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan kasih, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Holy Spirit, haleluya, haleluya. Oh, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah Engkau. Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia bagi umatnya. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kita, memenuhi keperluanku. Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia mengecewakan. Panggil nama Yesus. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, Dia
tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian itu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Jemaat saja, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, segala perkara. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan Yesus. Tetap setia, Tuhan setia. Segala perkara, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Engkau sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi bersama, segala perkara dapat ku tanggung. Tidak baralah memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi bersama, tetap percaya, Tuhan setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh bangga punya Allah Yesus Kristus Tuhan. Allah yang sungguh sangat setia, yang pagi hari ini menjadi pokok pujian kami umat-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Cuma 5 orang ya amin. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mana tepuk tangan yang semangat buat Tuhan Yesus. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa.
dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya, haleluya, di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. haleluya. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Oh, sama-sama Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, Haleluya, yang sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat. menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, kita tepuk tangan di atas kepala kita. sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Lancar. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi bersama, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang bangga punya Allah, punya Tuhan Yesus yang besar, bahkan sangat besar. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang semangat buat Tuhan Yesus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih
kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. terpujilah Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Terpuji namanya. Katakan Yesus, Allah yang perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi bersama-sama. Yesus Allah perkasa. Sama-sama kita sebutkan perkasa, perkasa. Haleluya. Glory bagimu. Yes, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia,
Orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Dari harta kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Panggil dia Bapa. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, Bapa Kau mulia. tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersama, bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. tenanglah, tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Panggil dia Bapa dengan penuh kasih. Kau setia, Bapa Kau mulia, Kau mulia. tenanglah jiwa kami, Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, selamanya. sekarang dan Engkau tidak pernah berubah. Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, Kau tunjukkan, Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan segala yang kami perlukan, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata,
Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan. Saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan.
Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut
sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji,
maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa.
Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabala-bala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih, makasih Abah. Terima kasih, terima kasih. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, tiada berkesudahan Tiada berkesudahan kasih setiamu. kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap kulihat tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh, oh, oh. sungguh amat baik Sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selamanya. sampai selamanya, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, terus memberkati kita sekalian. Dan kita akan tutup ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.